niscaya akan aku panjangkan, kata Allah dalam kitab Taurat itu, bagimu pada umurmu, dan aku mudahkan akanmu pada urusanmu, dan aku palingkan daripadamu kesukaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali gedanyo pada malam yang berbahagianyo mengkaji tentang silaturahmi. Yang pertama, Al-Faqih Abul Laits Samarkandi menyebutkan sebuah riwayat. Beliau mengatakan, warawa Sa'id an Qatadah annahu qala, meriwayatkan oleh Sa'id daripada Qatadah, bahwa sungguh beliau Qatadah berkata, dzukira lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan untuk kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wasilur rahmah, takutlah kamu kepada Allah dan sambunglah kekeluargaan. Fa innahu abqalakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah. Karena kegiatan tersebut, takut kepada Allah dan menyambung silaturahmi, lebih kekal bagi kalian di dunia dan lebih baik bagi kalian di akhirat. Para jamaah, di dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita dua perkara dan menerangkan kepada kita dua faedah. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ini adalah perintah yang sangat umum karena takwa itu maknanya sangat luas. Di sini takwa di sini kalau kita lihat yang dibarengi oleh Rasulullah dengan perintah menyambung silaturahmi, artinya takwa yang dimaksud adalah dalam bentuk menyambung silaturahmi. Jadi Rasulullah mengajak kita, memerintahkan kita untuk takut kepada Allah dengan cara terus menyambung silaturahmi, yaitu menghubungkan kekerabatan atau kekeluargaan. Karena kegiatan takut kepada Allah dengan cara menghubungkan persaudaraan, kata Rasulullah, itu adalah merupakan kegiatan yang kekal, yang lebih kekal bagi kita di dunia. Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan ini kekal. Kenapa kegiatan menyambung silaturahmi kekal? Karena umumnya orang yang sering bersilaturahmi itu dikenang dalam masa yang lebih lama daripada orang yang jarang bersilaturahmi. Orang-orang yang sering bersilaturahmi walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah lama tiada, tapi sanak saudaranya masih mengenangnya. Sehingga menyambung silaturahmi ini lebih kekal, kata Rasulullah, di dunia, dan lebih baik bagi kita di akhirat.
amalan ini akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat. Nah, karena orang yang menyambung silaturahmi pasti dia akan kurang atau mungkin sedikit dan terhindar daripada berlaku zalim terhadap sanak keluarga. Di saat kita terhindar daripada berlaku zalim terhadap sanak saudara, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat besar nanti di akhirat, karena hilang tuntutan dari sanak keluarga kita. Karena di antara hak keluarga adalah bersilaturahmi. Di saat kita tidak bersilaturahmi, maka hak mereka sudah tidak kita penuhi, para jemaah. Lalu bagaimana kita bersilaturahmi? Wa kana yuqalu idza kana laka qaribun fala tamshi ilaihi birijlika wa lam ta'tihi mim malika faqad qata'tahu. Disebutkan apabila kamu memiliki keluarga dekat, karib. Karib ini maksudnya hubungan kekeluargaannya dekat, tinggalnya pun dekat, tidak terlalu jauh. Nah, falam tamshi ilaihi birijlika, tapi kamu tidak pernah datang menjenguknya dengan kakimu, walam ta'tihi mim malika, dan kamu tidak pernah memberikan untuknya bahagian dari hartamu, faqad qata'tahu, maka sungguh kamu telah memutuskannya. Nah, sebaliknya dapat kita pahami, para jemaah, bahwa apabila saudara-saudara kita dekat, maka cara menyambung silaturahmi adalah dengan melakukan dua hal: menziarahi, mendatangi, dan memberikan hadiah. Nah, dua hal apabila saudara kita dekat. Tanya udip di kampung hana dia merantau sekitar rumah di Bandung, saudara. Ya, toto nyen bersilaturahmi, menyambung silaturahmi dengan mereka adalah mengunjungi mereka, datang berziarah, mengunjungi rumah mereka dan bawakan oleh-oleh yang disebut memberi hadiah. Itu adalah cara bersilaturahmi dengan orang-orang yang dekat. Apabila itu tidak kita lakukan, saudara dekat tidak pernah kita datangi dan tidak pernah kita memberikan apa-apa, maka perbuatan kita itu sudah dianggap memutus silaturahmi. Jadi hana payah dah pakai, hana payah dah mula, hana payah dah temuna, tidak mendatangi dan tidak pernah memberikan apa-apa sudah dianggap memutuskan silaturahmi. Disebutkan faqad qata'tahu, maka sungguh engkau telah memutuskannya. Nah, jadi dua tugas katanya menyo saudara kita dekat, datangi dan berikan hadiah. Insyaallah ada nanti. Wa fi ba'dhi suhuf mimma anzalallahu ta'ala, terdapat dalam sebahagian suhuf-suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi selain kitab. Nah, kalau kitab itu bukan dalam bentuk lembaran. Kalau yang Allah turunkan kepada Nabi dalam bentuk lembaran itu namanya suhuf. Di antara Nabi yang dapat suhuf, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa sebelum diberikan Taurat dapat suhuf. Nah, disebutkan dalam sebahagian dari suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ada tertulis, ya bena Adam, wahai anak Adam, sil rahimaka bimalika, sambunglah rahimmu, yaitu kasih sayang kekeluargaanmu dengan hartamu. Diperintahkan dengan harta. Fa im bakhilta bimalika, apabila kamu pelit terhadap hartamu, au kallamaluka, atau memang hartamu sedikit, bukan kamu tidak gunakan untuk bersilaturahmi, memang sedikit, tidak cukup, famshi ilaihi birijlika, maka datanglah kepada keluargamu dengan kakimu.
Jadi kalau tadi dua yang harus kita lakukan, datangi dan berikan sebahagian harta, beri hadiah. Di dalam sebagian suhuf ini Allah memerintahkan menyambung silaturahmi dengan harta, sama seperti yang dikatakan tadi. Berarti harus ada harta, apakah harta itu untuk ongkos ataupun untuk oleh-oleh yang kita bawa kepada keluarga yang kita datangi. Tapi apabila kita tidak mau mengorbankan harta karena kita pelit, kata Allah dalam suhuf itu, atau memang kita tidak punya harta, hanya mungkin cukup untuk ongkos tapi tidak bisa kita membawa oleh-oleh, maka silaturahmi itu tetap wajib. Kata Allah, famshi ilaihi birijlika, datang saja dengan kakimu tanpa perlu bawa apa-apa. Berarti turun satu tingkat. Muno dua boh wajib, jino taboh. Mungkin karena saudara kita ini sudah jauh, kalau tadi dekat, tidak perlu ongkos, maka seharusnya untuk ongkos bisa kita ganti dengan membeli oleh-oleh. Tak beliau tak kakupi. Nah, jino karena jioh habis untuk ongkos sehingga tidak ada lagi untuk membawa oleh-oleh, datangi saja. Pokoknya datangi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah silaturahmi kalian walau dengan salam. Ini tingkat terakhir ya. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, sehingga jangankan untuk membawa sebagai oleh-oleh, untuk mengongkos datang saja tidak punya, karena keterbatasan kita, karena kemiskinan kita, tidak juga boleh memutus silaturahmi. Tetap harus menyambung silaturahmi, walau hanya dengan saling memberi salam. Maka ada 3 tingkatan kalau kita lihat para jemaah menyambung silaturahmi. Tingkatan yang pertama dengan keluarga dekat, yang dekat tempat tinggal dengan kita, yang diperintahkan 2, yaitu menziarahi dan memberi hadiah, oleh-oleh. Tingkatan yang kedua yaitu apabila kita tidak sanggup memberi hadiah, maka datangi saja. Tingkatan yang ketiga, kalau kita tidak juga sanggup untuk mendatangi karena mungkin terlalu jauh, maka salinglah bertanya kabar, berkirim salam minimal. Nah, tapi minimal ini ya harus diamalkan oleh orang minimal, jangan orang maksimal mengamalkan minimal. Jangan orang kaya, wah ya silaturahmi kirim salam tagai. Ya, kedengar le saudara. Oh kirim salam tapi dah dengar gah haji pangkat rakyat laju salam tapi kirim. Pakai kirim uang 3 gobi. Ya, jangan. Jadi salah beramal. Jadi beramal model yang ketiga ini seharusnya untuk orang yang miskin, minimal orang miskin ya kirim salam. Maka grup-grup WhatsApp itu kalau kita lihat untuk bersilaturahmi itu sangat bermanfaat. Minimal di dalam grup itu kita bisa saling menanyakan kabar, bisa saling mendoakan, bisa saling mengirim salam, maka bermanfaat. Jadi 3 model cara bersilaturahmi diamalkan sesuai tempat keadaan kita masing-masing. Jangan salah beramal tapi. Qala Maimun bin Mahran, ada seorang ulama yang bernama Maimun bin Mahran, beliau berkata, salah satu asya al kafiru wal muslimu fihinna sawa. 3 perkara orang kafir dan orang muslim pada 3 perkara tersebut sama kedudukannya, kata beliau. Di mana? Yang pertama, man ahadtahu fafilahu bi ahdika musliman kana au kafiran. Yang pertama, orang yang kamu janjikan akannya, yang kamu buat komitmen dengannya, kamu buat MOU dengannya, maka tunaikan janjimu untuknya, wal apakah dia muslim atau kafir. Jadi yang pertama, yang sama perlakuan Islam dengan kafir pada janji. Kalau kita sudah berjanji, terlepas apakah orang itu kafir atau Islam, tugas kita adalah menepati janji.
fa innamal ahdu lillah, karena janji itu sebenarnya adalah untuk Allah. Hati-hatinya karap kampanye untuk kamu janji-janji kan. Nah, baik karena mungkin bukan konstituen pun kan. Para pemilih drone di Cina, ya lah nak pu dah pengut aju wawa kafiran mungkin ya lanjut. Kalau berjanji sekalipun pada kafir wajib ditepati. Maka buat MOU, buat komitmen itu memang harus dengan penuh keinginan untuk menepati, jangan dengan asal-asalan rencana untuk tidak menepati. Nah, jadi sama apakah orang Islam atau orang kafir. Kalau sudah kita berjanji wajib kita tepati. Yang kedua, mangkanat bainaka wa bainahu qurabah fasilhu musliman kana au kafiran. Yang kedua, orang yang di antara kita dan di antara dia ada kekerabatan, ada hubungan persaudaraan, maka fasilhu, hubungi, sambung kekerabatan dengannya, musliman kana au kafiran, baik dia orang muslim atau orang kafir. Jadi Islam tidak memutuskan hubungan persaudaraan karena dia orang kafir, tidak. Maka sekalipun seseorang kafir masuk Islam, dia tetap, kalau ibunya masih kafir, tetap masih wajib taat kepada ibunya. Kalau saudaranya masih ada yang kafir, tetap dia wajib bersilaturahmi dengan saudaranya, tetap wajib. Jadi dalam hal silaturahmi, Islam tidak membeda-bedakan apakah itu orang kafir atau orang Islam. Sama kalau punya kekerabatan, kalau dia memang saudara kita, tetap bersilaturahmi. Tapi dalam hal muamalah, dalam silaturahmi, kalau dalam hal agama jelas, garisnya sudah sangat jelas, lakum dinukum waliya din. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi itu sudah sangat jelas. Tapi persoalan sosial, budaya, ekonomi, silaturahmi ini tidak ada batasan. Islamkah, kafirkah, kita tetap kalau dia saudara kita silaturahmi. Yang ketiga yang sama antara perlakuannya kafir dan muslim, manitamanaka ala amanatin fa'addiha musliman kana au kafiran, yaitu orang yang mengamanahkan engkau terhadap suatu amanah, maka tunaikan amanah tersebut, baik dia orang Islam atau orang kafir. Jadi kalau orang sudah memberikan kepercayaan, menitipkan satu amanah kepada kita, maka tidak peduli siapa dia, apakah dia orang Islam atau orang kafir, kita tetap berkewajiban menunaikan amanah para jemaah. Nah, jangan karena amanah itu dari orang kafir, misalnya amanah pekerjaan, karena itu nyotoke di orang kafir dah bekerja dah cucu kerja, jangan ngalah ada mau kerja teh hana haji hana ada mau ngalah mu kafir pitoke, tidak boleh. Tetap kalau itu sebuah amanah wajib kita tunaikan sebagai amanah. Peng kafe jo dah nyo, peng pane, mau menyotro gunan dah tidak he dengan. Iba oleh-oleh awak kafe mungkin uroraya deh. Lalu datang mungkin salah seorang keluarga kita yang masih kafir, bawa oleh-oleh, bawa apel, bawa jeruk. Nah, apakah boleh kita terima? Boleh. Kita tidak perlu periksa dari mana dia dapatkan. Karena kalau di dalam agamanya itu halal menurut mereka, maka halal juga untuk kita. Tapi kalau dalam agama mereka itu haram untuk mereka, haram juga untuk kita. Masing-masing punya aturan sendiri. Jadi tidak bisa diatur dengan aturan agama katanya. Awaknya aturan agama roy. Ya, lanjut datu dengan aturan agama katanya. Nyan dalam hal muamalah. Qala Ka'ab al-Akhbar, seorang sahabat yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab ini, para jamaah, Ka'ab al-Akhbar ini adalah seorang
ulama Yahudi, pendeta. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dia menunggu Nabi di Madinah lalu masuk Islam. Jadi artinya sebelum dia masuk Islam, dia sudah sangat alim terhadap kitab Taurat, sudah sangat alim terhadap kitab Injil. Jadi orang yang sudah pandai dalam agama Nabi Musa, masuk Islam. Sehingga dia banyak sekali tahu cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita ayat-ayat dalam Taurat dan Injil. Maka digelar Al-Akhbar, orang yang banyak menyampaikan cerita. Maka disebut Ka'ab Al-Akhbar. Beliau berkata, "Walladzi falaqal bahra li Musa alaihi salam wa bani Israil." Demi zat yang membelah laut untuk Musa alaihi salam dan Bani Israel, annahu maktubum fit Taurah, bahwa termaktub dalam kitab Taurat, kata beliau, karena beliau orang yang biasa baca kitab Taurat. Ittaqi rabbak wa birral walidaik wasil rahimak. Takutlah kamu terhadap Tuhanmu, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, dan sambunglah silaturahmimu. 3 perintah itu ada dalam kitab Taurat, kata beliau. Dilanjutkan, umaddu laka fi umrika wa uyassiruka fi yusrika wa usarrifu anka usraka. Nah, niscaya akan aku panjangkan, kata Allah dalam kitab Taurat itu, bagimu pada umurmu, dan aku mudahkan akanmu pada urusanmu, dan aku palingkan daripadamu kesukaranmu. Jadi di dalam kitab Taurat pun ada perintah untuk bertakwa kepada Allah, untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk menyambung silaturahmi. 3 perintah itu kalau dilakukan, kata Allah dalam kitab Taurat, diberikan 3 balasan. Yang pertama, dipanjangkan umur. Orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dengan cara berbuat baik kepada ibu bapaknya dan menyambung silaturahmi, dipanjangkan umur yang pertama. Balasan yang kedua, dimudahkan segala urusannya. Segala apapun urusan yang dilakukan dipermudah oleh Allah. Yang ketiga, balasannya dijauhkan kesukaran-kesukaran daripadanya. Itu di dalam kitab Taurat. Padahal di dalam Al-Quranul Karim pun kalau kita mau meneliti, banyak ayat-ayat di mana di situ Allah perintahkan kita untuk bersilaturahmi. Contoh, misalnya dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, kata Allah. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang kamu saling meminta dengannya, wal arham, dan akan silaturahmi. Jadi di dalam ayat ini Allah perintahkan kita takut, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kehubungan kekeluargaan. Harus juga takut. Takut kepada Allah yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah, menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Takut kepada hubungan persaudaraan yaitu dengan terus menyambung silaturahmi dan menghindari memutuskan silaturahmi. Nah, itu perintah dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 26 Allah mengatakan, wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya. Makna hak di sini para ulama mengatakan yakni a'tihi haqqahu min silah wa bir, yaitu berikan hak keluarga dekat. Apa haknya? Yang pertama silah, silaturahmi. Yang kedua bir, berbuat baik. Jadi silaturahmi dengan cara mengunjungi, berbuat baik dengan cara saling memberi hadiah. Maka sesuai dengan apa yang kita bacakan yang pertama. Nah, kemudian para jamaah, ada sebuah cerita. Nah, cerita ini disampaikan oleh Yahya bin Salim. Cerita ini
betapa sangat ditakutkan akibat bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Walaupun betapa baiknya kita hidup, walaupun betapa salehnya kita, kalau kita memutuskan silaturahmi, maka tetap kita akan berakhir ke dalam neraka. Ini cerita ini akan menggambarkan. Cerita ini disampaikan oleh Yahya bin Salim. Beliau berkata, kana indana bi Makkah rajulun min ahli Khurasan wa kana rajulan salihan. Di tempat kami, kata beliau, di Mekah ada seorang laki-laki yang berasal dari penduduk Khurasan. Artinya orang itu orang migran. Yang laki-laki yang akan dicerita ini bukan penduduk asli Mekah. Jadi bukan orang Arab asli, dari Khurasan. Dia datang bermukim di Mekah. Nah, wa kana rajulan salihan, dan dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Di waktu dia tinggal bermukim di Mekah, dia di situ hidup sebagai seorang laki-laki yang saleh. Orang saleh itu berarti dia taat kepada Allah, baik hubungan dengan sesama manusia. Wa kana nas yuda'unahu wada'i'ahum. Di saat itu orang-orang, artinya para penduduk Mekah, menitipkan barang-barang mereka itu kepada laki-laki ini. Jadi laki-laki ini di saat itu menjadi sebagai tempat penitipan barang. Karena roji kah nak beng tu kubah barang, kubah peng, hana pajak gade roji. Paksa dan nak kubah menyot dan nak berangkat dan nyot dan nak jak luar kota. Nah, pada orang yang terpercaya, rupanya orang-orang Mekah di sana itu kepada laki-laki Khurasan ini dia menitipkan seluruh barang mereka apabila mereka ingin keluar kota. Nah, maka terjadilah suatu kejadian, faja'a rajulun fa'auda'ahu asyarata alafi dinar. Datanglah seorang laki-laki, lalu laki-laki ini menitipkan kepada orang Khurasan tadi sebanyak 10.000 dinar, uang kepingan dinar, sebanyak 10.000 dinar. Nah, satu keping dinar itu berapa jemaah kalau dengan sekarang? Biar kita tahu betapa besar. Seukuran dengan emas kita sekarang 4,25 gram. Satu keping uang emas, uang dinar. Karena emas itu uang, dinar uang emas. Satu uang dinar seberat 4,25 gram. Munyongan muh tanya semua yang kerap di manyam dengah. Kalau 4,5 karena lehegram ni manyam beda dengan muh bandaje. Tau muh pantau laradi. Tanya ilho ino lehegram. Berarti kerap manyam dengah. Dikalikan 10.000 padit gram. Munyata kali dengan peng 1 gram jino tanya sekitar 800 lebih. Padit 10 miliar peng dititip oleh laki-laki ini kepada orang Khurasan yang tinggal bermukim di kota Mekah yang hidup sebagai orang saleh. Wa kharaja rajulun fi hajatihi. Setelah laki-laki ini menitipkan uang, dia keluar kota untuk kegiatannya. Nah, faqaddama rajulul Makkah. Setelah selesai kegiatan di luar kota, dia datang kembali lagi ke kota Mekah. Waqat mata Khurasani. Di saat dia kembali ke kota Mekah, dia dapati orang Khurasan yang dia titipkan uangnya sebanyak 10.000 dinar ini sudah meninggal. Mati. Anali urungnya. Karena orang Khurasan yang dia titipkan uang sudah meninggal, ya karena belum ada pencatatan dulu yang bagus, maka wasa'ala ahlahu wa waladahu amalihi. Dia dekati istrinya, anaknya, dia tanya sama istrinya, dia tanya sama anaknya tentang hartanya yang dia titipkan sama orang meninggal itu. Falam yakun lahum bihi ilmun. Ternyata tidak ada seorang pun dari istri dan anak-anaknya yang tahu tentang titipan 10.000 dinar itu. Hana mutiro ini pu, perumoh hana mukom, anak pihana kudu puilom. Kong kamu mangule demnya kutanya oleh kenyan. Ka terpres oleh kenyan. Mumang. Maka faqala rajulu lil fuqaha'i Makkah wa kanu yauma idzin mujtami'ina mutawafirin. Maka laki-laki ini ya dia datangi sekelompok ulama fuqaha yang ada di kota Mekah yang kebetulan saat itu mereka sedang berkumpul dalam keadaan jumlah yang sangat banyak.
Nah, dia datangi, dia tanyakan solusi sama ulama-ulama tersebut. Dia lapor, dia ceritakan dulu kejadiannya. Katanya, auda'tu fulanan asyarata alfi dinar wa qad mata wa sa'altu waladahu wa ahlahu falam yakun lahum biha ilmun fama ta'murunani. Aku titipkan kepada si fulan sebanyak 10.000 dinar, tapi dia sekarang sudah meninggal. Aku tanyakan kepada anak dan istrinya, tidak ada di antara mereka yang tahu. Apa yang kamu sarankan untukku? Ya, dia mengadu kepada para ulama itu. Apa kata mereka para ulama? Faqalu nahnu narju ayyakuna Khurasani min ahlil jannah. Kata para ulama, kami semua mengharapkan orang Khurasan itu adalah penduduk surga, karena mereka pun kan kenal orang Khurasan itu orang saleh. Jadi kalau menurut kita misalnya, kalau menurut kami orang Khurasan yang kamu titipkan uang itu penduduk surga, orang saleh. Maka kalau dia itu penduduk surga, caranya begini: fa idza madha minal laili sulusahu aw nisfahu, apabila malam nanti sudah lewat sepertiga atau setengahnya, fa'ti zamzam, kamu datanglah ke sumur Zamzam. Fatla fiha, lalu kamu jenguk ke dalam sumur Zamzam tersebut. Nah, wanadi, dan panggillah, ya fulan bin fulan ana sahibul wadiah. Hai fulan bin fulan, aku adalah orang yang menitipkan uang kepadamu. Nah, itu saran para ulama, karena mereka menduga bahwa orang yang meninggal itu yang dititipkan uang orang baik, penduduk surga. Maka disuruh caranya untuk mengetahui, karena tidak ada yang tahu di mana uang tersebut, tanya kepada orang yang meninggal itu. Caranya datangi sumur Zamzam. Jak bak mon tam-tam kenan. Jinguk le mon tam-tam tengah malam, hei urangnya. Pegah dro bahwa dro adalah urang yang kubah hartanya. Maka saran itu dilakukan. Fa fa'ala dzalika thalatha layal. Dia lakukan saran tersebut berturut-turut 3 malam. Tapi apa yang terjadi? Falam yajibhu ahad. Tidak ada suara seorang pun di dalam sumur Zamzam yang menjawab. Hek dia hoi hoi, ana tahu jawab mutirobi. Karena dia tidak mendapatkan ada jawaban, fa'atahum wa akhbarahum. Dia datangi kembali para ulama yang berkumpul di Mekah itu, lalu disampaikan bahwa tidak ada yang menjawab. Di saat para ulama itu mengetahui laporan seperti itu, mereka semua berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nahnu nakhsha ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami khawatir, kami takutkan kadang saudaramu itu, orang tempat kamu titipkan uang itu adalah penduduk neraka. Sebab katanya kadang menyohana bak mondam-dam nyan kajak kahoi nyan thang penduduk neraka, walaupun tanging saleh-saleh penduduk neraka. Han mungkin punya penduduk surga keteut inan nyan hanak keteut penduduk neraka. Punya penduduk neraka kiban fa'til Yaman, maka silahkan kamu berangkat ke Yaman. Kudeh sedot punya penduduk neraka. Berangkatlah kamu ke Yaman, fa inna fiha wadiyan yuqalu lahu Burhud, karena di Yaman ada sebuah lembah, yang lembah itu diberi nama Burhud. Nah, yang kadroh Yaman ini nah perhana lah yang kadroh kata depan pada Yaman sering dah dengar-dengar ada nyomon Burhud kan. Tapi berangkatlah kamu ke Yaman, katanya di Yaman itu ada sebuah lembah yang namanya Burhud, wabihi bi'run, di lembah itu ada sebuah sumur di lembah Burhud tersebut. Fatla fiha, jenguklah ke dalam sumur di lembah Burhud itu. Idza madha sulusan lain au nisfu, apabila telah lewat sepertiga atau setengah malam, maka panggillah orang yang itu. Nah, ya fulan bin fulan ana sahibul wadiah, hai fulan bin fulan, saya orang yang menitipkan barang kepadamu uang. Maka saran itu dilakukan. Jauh dia berangkat dari Mekah ke Yaman. Berjauh dari Mekah ke Yaman yan. Kau ngom tawak katanya jino. Ngaunta paling ngejapnya jamun. Mungkin pada urau pada malam. Tapi demi uang 1.000 dinar, 10.000, kan 1.000 gejak. Nah, sampai dia di Yaman, didapatinya lembah itu dan sumur
Maka dia lakukan saran. Fa fa'ala dzalika, dia lakukan saran tersebut. Fa ajabahu fi awwali sautin. Baru sekali dia memanggil langsung dijawab. Kahana jawaban julang mon beruhutnya. Tu bertanya bantahoi, oh tungku ku menan tu, tungku Sulaiman, tu oh jinan nyopat lung, anu tu, tu oh laju namon beruhut, mudah-mudahan Pak Sulaiman menan, nyok kejodoh dong, kah tu oh laju inan namon beruhut, ban tu oh inan kepegah, kan ke masalah titipan ini kita nyong leurung yang hei, pu kekun, wahka ma anzalaka hahuna, celaka kamu. Kenapa kamu ditempatkan di sini? Hai pakondronino, maksudnya kayaknya. Wakat kunta sahibul khair, padahal engkau dulu orang yang baik. Kenapa di sini? Karena dia sudah tahu kalau di situ berarti penduduk neraka. Karena kebegahli ulama di Mekah mono yang nehoinal ina gitu lemon berhut berarti nya nurung penduduk neraka, munyol lemon tandam yang penduduk surga. Qala, berkatalah laki-laki Khurasan ini, kana li ahlul bait bi Khurasan. Sebabnya saya ditempatkan di sini karena saya punya keluarga masih di Khurasan. Rupanya dikala dia merantau ke Mekah, walaupun dia tinggal di Mekah sampai meninggal, keluarganya di Khurasan. Mungkin tanya kata merantau, anak-anak perumah dideh, ada saudara, ada yah, mak, ada adik, kakak mentai kampung. Nah, dia keluarganya di Khurasan, tapi apa katanya? Faqata tuhum hatta mitu. Tapi aku sudah putuskan hubungan dengan mereka sampai aku mati. Rupanya le gejak semenjak berangkat Khurasan anak gua boleh. Anak gua kirim tepu bih. Musalu mana kirim minumnya dah pegah minimal muno. Jangankan gua kirim peng, gua kirim oleh-oleh tiga. Musalu mana gua kirim. Kaputuh hubungan saudara semenjak gejak Khurasan. Maka katanya fa akhadhani Allahu bidzalik. Sebab inilah Allah siksa aku, katanya. Sebab putus hubungan saudara dengan saudaranya yang masih di Khurasan. Fa anzalani hadzal manzil. Maka Allah tempatkan aku di tempat ini, katanya. Nyan pelajaran katanya para jamaah. Walaupun sebegitu salehnya dia sehingga dipercaya di kota Mekah sebagai orang yang sangat jujur, bisa dititipkan barang, tapi karena satu cuma kesalahan, dia tidak bersilaturahmi dengan keluarganya di Khurasan. Akhirnya ditempatkan oleh Allah dalam neraka dengan bukti rohnya terhubung dengan sumur burhud, mon burhud. Munya tabut dalam kitab fikah, mon burhudnya termasuk mon yang ijih mukruh datung itu mayang. Mon burhud olehnya namon di kota Mekah lam yang monnya tempat ibuh fihe ke Nabi Muhammad, tapi jino hanali monnya ka ditup kaido. Air di nanggro kaum Lut begah nyan hanjut datung itu mayang nan mukruh, tapi hanali juga mon beruhurnya le mendang hom. Yang napeng jauh kota Yaman ya tidak tengok. Trokunan cini hoi saudara anu kadang itu oh dinan manda hoi saudara ada kan. Manda hoi mutu Pak Lima gitu. Oh inanya enggak bahaya macam tu. Ya, nya enggak bahaya menyenang gitu. Ya. Ka. Kemudian lanjut cerita, fa amma maluka fahuwa ala halihi. Kata laki-laki ini, adapun hartamu yang kamu titipkan kepada saya masih utuh seperti semula, katanya. Walaupun kau penduduk neraka, tapi masalah persoalan amanah cukup dijaga dengan betul-betul saleh rupanya orang ini. Hartamu yang kamu titipkan kepada saya masih utuh seperti semula. Tetapi wa inni lam utmanna waladi ala malik. Aku tidak sempat mengamanahkan kepada anakku tentang hartamu. Kamu meninggal aku laju, anak aku dah membegah, anak aku dah menditip anakku, kamu meninggal, anak aku dah membegah. Fadafantuhu fi baitin kadzat. Hartamu aku tanam di rumah ini, kata beliau. Di rumah ini. Nah, faqul li waladi yadkhuluka dari. Maka mintalah izin kepada anakku, dia akan membolehkan kamu masuk ke rumah itu nanti. Tsummasir ilal bait, kemudian pulanglah kamu, datangilah rumah tersebut. Fahfir, maka galilah. Fa innaka satajidu malaka, maka kamu pasti akan mendapatkan hartamu.
Setelah mendapatkan penjelasan di mana hartanya, lalu laki-laki ini pulang ke kota Mekah. Didapatinya di rumah yang disebutkan, fawajada malahu ala halihi, didapatinya hartanya masih utuh seperti semula. Betul-betul laki-laki saleh. Kon pura-pura laki-laki saleh. Membeok hana kecok. Menyotanya roh dah beok. Kubah peng kau pernah nyawa kah? Mutu dah nyawa mai kubah peng kau beok. Pah hana peng tu dah jok. Walaupun ada ni nyot dah nak bayun tu. Mana ada pegah-pegah dah jok. Beok dah jok ya. Dah saleh-saleh dah nyawa roh dah jok ya. Tapi saleh orangnya beok hana roh jok. Nyamban saleh. Tapi damang neraka sih gara-gara memutus silaturahmi. Teman saleh tanya handa mong neraka ya, hanya di pertanyaan munyo tingkatnya saleh, tingkat urangnya saleh mantong tamong neraka gara-gara putus silaturahmi. Pulam tingkat-tingkat tanya mantong menjampu saleh ngan salah, mantong menjampu saleh ngan salah nya lebih lop nak ya. Maka hati-hati para jemaah, jangan anggap remeh silaturahmi. Jangan kadang kita menghabiskan uang banyak sekali untuk berkunjung ke sana kemari, tapi berkunjung ke tempat saudara kita lalai, lupa suara, tidak ada orang. Menurut sebahagian para ulama dikatakan bahwa bukan roh orang meninggal tidak ditempatkan di situ, karena keterangan yang jelas dalam Al-Quran, ruh tempat orang meninggal itu kalau orang-orang baik dicatat fi illiyin, kalau ruh orang-orang yang jahat dicatat di sijjin. Illiyin tempat yang sangat tinggi di bawah aras katanya. Kalau sijjin idih lam mati tanah idih dong neraka ini dicatat. Cuma terhubungi ruh orang yang dicatat di sijjin, dia terhubung dengan sumur burhud. Ruh orang yang dicatat di illiyin terhubung dengan sumur zam-zam. Kenan koneksi ji. Koneksi masing-masing kepisah koneksi di Allah. Supaya kena ada tuh hotdot, nyoda nak tudot. Munyo hana kepisah koneksi kan susah tu. Ana mau hotdot, nomor berbeda, nomor HP beda ni ya. Nomor kontak berbeda, nyoda nak tudot. Ya, maka hati-hati. Jid ke pelajaran bagi kita nyo, jangan hanya mensaleh-salehkan diri, tapi dengan keluarga kita tidak baik. Maka jadilah kita orang yang baik berhubungan. Satu lagi kata Hasan Al-Basri, idza adharan nasu ilma wa di'ul amala wa tahabbu bi alsin wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u bil arham la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apabila sudah terjadi kejadian kata Hasan Al-Basri, yaitu di mana manusia sudah mempamer-pamerkan ilmu pengetahuannya, mereka sudah menyia-nyiakan beramal. Kalau masalah ilmu mereka pamer, tapi beramal sudah agak malas. Kemudian kalau dengan lisan mereka saling mengatakan saling mencintai, berpeluk-pelukan kadang, tapi dalam hati mereka saling membenci dan mereka memutuskan silaturahmi, maka pasti kata Hasan Basri akan Allah laknat mereka, akan buat Allah buat tuli dan buta mereka. Nyan apabila kejadian seperti itu. Maka kalau berkawan, benar-benar berkawan, baik pura-pura mengon tanya ladung ngabah ngon padahal ngate musuh punya betul aja punya musuh pegah aja musuh nak jita bengkot lam punya lagi nya kahana muri god ngabah nate bro no mentang pengajian katanya malamnya para jemaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.